Herrera. Jadi singkat cerita, di Surabaya gitu ada event perayaan Gundam gitu ya. Rencana awalnya itu aku emang mau ke sana sama sekalian mau nyari Gundam gitu. Karena kan jarang ya di Surabaya itu ada toko Gundam. Mumpung ada event Gundam di Surabaya, di sana itu aku sebenarnya nggak terlalu ngerti ya. Gundam yang pengen aku nyari itu apa dan di grade apa tuh. Karena kan ya mungkin kalau kalian yang sudah ngikutin Gundam atau benar apa ya, fansnya Gundam pasti ngerti ya grade-grade-nya itu. Tapi aku pakai perhitungan uang aja. Kalau aku kesana, aku budgetin di 500.000. Gundam yang bisa aku beli itu maksimal akhirnya 500.000. Nah pasti kan dengan harga segitu yang paling masuk akal ya. Gundam itu di grade antara HG atau enggak yang RG. RG itu secara skala itu nggak terlalu beda jauh ya, cuman agak bagusan dikit ya yang RG gitu. Nah aku kesana lah tanggal 15 misalnya. Nah, 15 aku sana ya lumayan banyak lah yang dipajang di yang dijual juga di sana. Gak hanya Gundam tapi juga figur-figur lainnya lah. Aku kemarin juga ketemu Uma Musume. Rencana awalnya itu aku mau pilih yang HG aja ya. Soalnya kalau aku lihat itu yang high grade tuh harganya di kisaran 200 sampai 350-an. Emang pasarannya emang segitu ya harga yang HG itu. Awalnya aku mau beli yang berapa tuh, ada yang 220.000. Bayang nggak kalau awalnya karena desainnya itu emang menarik gitu kan. Pas aku mau ambil yang HG, aku tuh melihat yang RG itu. Wah, aku lihat RG kok kayaknya nggak apa-apa lah ya, agak mahal dikit gitu ya. Jadi aku nggak sedih yang berapa tuh, aku lihat yang RG. Di RG itu aku itu kaget ngeliat, tak kirain tuh harganya bisa bener-bener apa ya, 3 kali lipat ya, bisa harganya 600.000 gitu. Ternyata pas tak lihat ternyata masih di harga 400.000. Wih, ternyata nggak terlalu beda jauh ya harganya ya. Masih masuk akal ya untuk budgetku juga. Itu harga di bawah 500.000 kan. Aku lihat terus aku carilah yang dari desainnya itu menarik dan yang pasti lebih berbeda lah dari yang sudah aku punya ya, Gundam sudah aku punya. Dan aku nemu salah satu Gundam yang menarik perhatianku, yaitu adalah ini ya pokoknya. Aku pilih ini karena aku melihat desainnya itu benar-benar apa ya, benar-benar rame, banyak fitur-fiturnya juga. Terus dia punya macam sayap gitu, sayap yang bisa diubah jadi pesawat. Terus aku lihat kemarin aku beli di harga 495.000 di harga segini. Ya udah, aku jadi beli yang ini. Jadi ini penampakan depannya ya, Gundam 00 Racer. Sekali lagi aku bukan fans Gundam, aku nggak ngikutin Gundam dari manapun. Aku cuman apa ya, cuman pengen punya koleksi Gundam ya. Aku cuman pengen punya pajangan di kamarku gitu aja. Jadi mohon maaf misalnya aku apa ya, kesan FOMO gitu atau terkesan apa ya, cuman ikut-ikutan, mohon banget nih ya. Oke, ini tampak depannya. Terus ini tampak samping. Terus ini bisa dilihat penampilan si Gundamnya saat sudah jadi. Terus aku lihat nih benar-benar yang apa ya, setidaknya itu ada yang beda lah dari Gundam yang aku punya. Dia itu punya sayap, terus punya pedang yang sangat apa ya, sangat wow gitu. Dan sepertinya sih kalau RG itu yang bedain sedikit ada tambahan detail gitu. Secara skala dia itu masih sama seperti HG, itu di 1:144. Jadi harusnya nggak terlalu kelihatan beda banget ya, kecuali kalau kita bandingin sama yang naik di atasnya itu di perfect grade ya misalnya. Perfect grade pasti bisa kelihatan lebih besar dan lebih detail gitu. Intinya paling cuma lebih banyak fitur-fiturnya aja. Kita lihat penampakan dalamnya. Set. Oke. Ayo.
Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bungkus. Aku sudah siapin gunting kuku kucing ampresnya, karena aku pasti tahu guntingan ini nggak mulus, jadi pasti siap-siap harus diratain gitu. Karena Jen, tengah 9, 20.33. Kita lihat aku bisa menyelesaikan Gundam ini dalam waktu berapa ini. Oke, kita buka dulu aja. Part A, part B, part C. Ini kok ada bengkok-bengkok kan ya? Part D1, D2, E1, E2, F, G, H, I, stikernya. Bagian kaki dulu. Sumpah, tekan mau lepas loh. Ternyata ada asurasinya kayak gini ya, bisa gerak nih loh. Sumpah tekan mau lepas loh tadi. Cuk, gara deg-degan nih. Setidaknya kelihatan kuat ya, gak bakal lepas ini. Oke, lanjut. Ya apa sih? Kok mumet lagi? Cek. Cek. Bener kan? Mati kon. Cepet deh. Oh iki lho, ya ampun. Hah? Apa sih? Tak jam setengah. Cuman lebih kaki
kanan. Seperti inilah penampakan sebuah kaki yang Gundam di Rabar RG. Ya kalau misalnya kelihatan dari dekat sih nggak terlalu rapi-rapi banget ya, tapi setidaknya masih aman lah, masih bisa terpasang dengan baik walaupun nggak terlalu apa ya, nggak terlalu benar-benar rapat gitu. Oke, 1,5 jam cuma satu kaki gini loh. A few minutes later. Kenapa? Ajan, pusing Jan. Terpantau sudah jam 10 dan aku masih baru menyelesaikan satu bagian ya. Begini, background so nggak ini dalam waktu semalam tadi. Oke, lanjut sesi kedua. Jam 10.18. Kaki apa nih? Oh, kaki kiri My leg! kurang lebih sama lah ya sama kaki satunya tadi. Habis kaki, lanjut ke bagian torso atau bagian bodinya. Kayaknya yang bagian badan ini dikit ya, bisa lah ya. Oke, saya akan coba dulu. Hai! Hari kedua ini benar-benar pagi ini aku habis sholat, langsung siap-siap mau masang kaki biar nggak terlalu kelamaan, jangan terlalu
makan banyak waktu. Masa bisa ya hari ini, minimal hari ini lah bisa selesai. Iya. Update sejauh ini sudah ngejain sedikit ya badannya. Bagian badannya sudah hampir jadi, tinggal bagian yang belum ini ya sudah mulai kelihatan bentuknya lah ya. Jam 5.50. Oke, bagian badan sudah jadi, sekalian disuruh pasang buat apa kaki. Tangan, kepala, sama aksesoris lainnya. Oke, tangan kanan sudah jadi. Walaupun agak ini, walaupun secara model dia lebih berisi, tapi tetap gampang lah. Oke, apa sih update sejauh ini? Sudah menyelesaikan bagian tangannya, bagian tangannya sudah terpasang, walaupun benar-benar susah ya, karena kita tadi harus diseritin bagian sendi ininya, bagian baunya itu masukin dulu. Itu yang bikin ribet tuh, anjir susah banget sumpah. Ini juga bagian baunya ini kayak gampang copot gitu. Tuh, kenapa bisa gitu? Sekarang bagian kepala. Oke, kepala backpack, terus senjatanya. Oke, iya. Oke, udah, lihat dikit lagi.
Oke, akhirnya bagian kepala sudah selesai juga. Ya, sudah mulai nampak muka si Gundamnya. Panggil sih. Harusnya segini aja sih udah jadi ya, cuman karena belakangnya masih kosong gini, jadi kita juga harus rakit bagian belakangnya ini. Dah, sedikit lagi. Gila. Karantina jetpacknya ya, gokil. Cuman aku nggak tahu, ini ada satu part yang gak jelas itu instruksinya gimana. Katanya sih pasang di sini ya, bagian puteknya ini. Cuman nggak tahu gimana cara masangnya ini. Tapi gini aja udah keren kok, rasanya aman ya. Ini sih sisanya tinggal senjata ya. Kayaknya buat senjata nggak usah aku rekam ya. Aku langsung tak kasih lihat aja kalau misalnya udah jadi nanti. Oke, selamat malam. Kayak ceritanya kalau ramai ya. Ya, tadi soalnya tadi siang aku diajak makan keluar sama keluarga sampai sore. Terus baru lanjutin ini Gundamnya. Terus ya sekarang sudah jam 8:30 dan bisa dibilang sudah ini ya, sudah jadi lah ya Gundam yang aku rakit dari kemarin, dan sekarang sudah 24 jam akhirnya sudah jadi. Dan seperti inilah penampakan Gundam yang sudah aku rakit. Oke Rek, jadi ini dia Gundam yang sudah aku rakit. Gundam Railgrade pertamaku. Aku lupa namanya apa. Ya kalau secara sekilas sih emang kelihatan lebih detail dikit gitu. Terus ini aksesorisnya bisa dibilang aksesoris Gundam terbanyak yang pernah aku dapetin. Karena secara senjata ini sebenarnya ini senjatanya tuh cuman beberapa ya, cuman 3, tapi sebetulnya itu bisa kita variasi jadi beberapa senjata lainnya. Kalau misalnya senjata pedang yang ini tuh sebetulnya bisa diubah jadi senapan. Terus ini tombak spear ini sebenarnya tuh bisa dipecah jadi 2 pedang. Terus yang di pundaknya ini bisa dirakit jadi pesawat, karena ini pakai yang ada di punggungnya itu. Terus aku kasih terus bisa pakai semacam ini ya, semacam perisai itu, cuman aku nggak pasang karena nyantol, jadi bakal ganggu ya. Dan ya ini sebetulnya belum benar-benar sempurna ya, soalnya aku gak masang stiker sama sekali, jadi stikernya benar-benar masih rapi ya, belum aku pasang di semuanya karena aku males sih mau masang stiker ke semuanya ini, dan terlalu ribet lah, udah terlalu kecil, terus ya terlalu banyak itu sampai berapa itu, terus terlalu detail ya kalau misalnya memang benar-benar mau dipasangin stiker gitu. Tapi segini aja udah cukup lah, ceritanya udah jadi dulu, Gundamnya sudah bisa dipose-posein seperti ini. Dan oke, kesan keluh kesah merakit Gundam Railgrade. Yang pertama sih menurutku secara durasi merakitnya itu ya bisa dibilang
Mungkin karena model Gundamnya juga yang terlalu terlalu rame ya, jadi mau makan waktu yang sangat lama, bisa 24 jam ini secara waktu kotor ya. Mungkin kalau misalnya benar-benar diniatin tuh, kalau emang benar-benar merakit dari nol itu sampai jadi non-stop itu ya 6 jam 7 jam itu bisa lah ya sebenarnya. Kalau cuman merakit Gundamnya terus juga dirapi-rapiin bisa. Cuman aku dari persepsiku sebagai orang yang jarang merakit Gundam, terus tiba-tiba nyoba rakit Gundam yang RG, itu emang benar-benar menantang sih, benar-benar menantang dan benar-benar harus konsentrasi. Karena aku pertama kali lihat part yang terlalu banyak itu, aku benar-benar kayak ambigu itu loh. Soalnya banyak part yang kaitannya tuh kecil, tapi kita tuh bingung loh. Aku tuh bingung mana yang harus dipotong, mana yang harus bakal dipasang tuh. Soalnya kaitan ya terlalu kecil itu, terus di panduannya juga nggak terlalu dikasih tahu kan yang bagian ini tuh dari mana sampai mananya aja. Jadi ya aku juga rada deg-degan lah pas mau motong itu, takutnya malah kepotong nanti, terus nanti susah ngelemnya karena saking kecilnya tuh aku malah ngiranya nanti bukan bagian dari Gundamnya itu loh, malah kebuang nanti, malah nggak bisa kepasang Gundamnya. Itu sih. Kalau secara kerapian aku sih ya mohon maaf ya, aku nggak bisa terlalu yang terlalu profesional, yang terlalu rapi banget tuh. Aku cuma mengandalkan kuning kuku kucing sama amplas seadanya itu loh. Saya kalau kalian lihat detail lebih sini, banyak banget part-part yang masih ada sisa guntingannya itu nggak aku rapiin karena ya terlalu malas aja sih. Oke, ini aku kasih perbandingan sama Gundam HG pertama aku. Berdebu banget ya, ini sudah lama nggak takusin, soalnya tak pakai pajangan tok itu. Oke, jadi satu hal yang aku notice secara detail emang nggak terlalu kelihatan ini ya, nggak terlalu kelihatan berisi. Mungkin karena tipe Gundam juga tipe yang nggak nggak terlalu banyak komponennya, jadi kelihatan kayak kurus banget tuh ya kan. Beda sama Gundam RG-nya, kalau yang RG ini kelihatan lebih berisi, banyak komponennya, terus yang kelihatan lebih ada detailnya itu loh. Kalau secara warna sih warna ya, kalau warna sih nggak bisa dibandingin ya, karena kan ini Gundam, karena kan yang RG ini baru ya, jadi kalian masih fresh banget ya catnya nih. Kalau yang HG mungkin entah, aku lupa apa warnanya sama ya, sama dari yang waktu pertama kali aku rakit, atau mungkin udah mulai pucat juga ini. Jadi begitulah ceritaku merakit Gundam RG pertamaku. Komentarku sih emang kalau misalnya naik level itu emang bukan main-main ya, bukan masalah harga, tapi secara kualitas juga kerasa banget tuh lah. Jadi harusnya aku juga harus sadar diri, kalau misalnya mau merakit Gundam yang jauh lebih bagus, harusnya secara persiapan juga harus lebih matang ya, nggak hanya asal-asalan pakai alat seadanya. Jadi kelihatan amburadul, terus juga secara waktu dan tenaga jadi kurang efektif gitu, baru nanti bisa merakit Gundam secara lebih rapi kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja perjalanan ceritaku merakit Gundam. Kalau misalnya kalian ada saran
mau Gundam apa, mungkin terus ada komentar-komentar cara tips and trick merakit Gundam atau koleksi Gundam, boleh komen aja. Dan ya, semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih sudah mau nonton. Ya, matur suwun.